Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan, kemurahan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan hari Minggu yang berbahagia ini kami boleh beribadah kembali lagi kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati kami Tuhan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami dan keluarga Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Pagi hari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diperlakukan kepada kami ketika ibadah dilaksanakan. Biarlah Tuhan damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi kami memelihara dan memerintah dalam setiap pribadi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, siang maupun malam hari ini kami semua mengalami kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Segala manifestasi kuasa kegelapan, masalah intimidasi apapun jenis rupanya Tuhan, kami berdoa Bapa, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang membuat kehidupan anak-anak Tuhan tidak diberkati, yang ada di atas, di bawah, kiri kanan sekeliling kami, yang tidak bisa kami lihat dengan batu jasmani kami akan kuasa yang patahkan hancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kami beribadah. Dan pertolongan yang berasal dari Tuhan selalu memberikan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus
Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa kata lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sangat hati bersatu.
Dan ketika kita percaya bahwa Allah kita itu berkuasa, Dia berkarya luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin, haleluya. Mari kita bersama-sama kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh besar dalam kehidupan pribadi kami. Kami percaya Roh-Mu itu luar biasa untuk membuat setiap pribadi itu menjadi Bapa perkasa di dalam Bapa Roh-Mu. Engkau memberkati mereka untuk berjalan, Engkau memberkati mereka untuk Bapa berlari, Engkau memberkati mereka untuk Bapa mengalami hal-hal dalam kehidupan ini. Karena ketika mereka percaya kepada Tuhan, Engkau membuat mereka menjadi besar di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hati kami terus bersyukur dan bersyukur, karena dengan begitu Engkau lebih besar dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan segenap hati kami Bapa. Engkau pakai kami lebih lagi, Engkau bawa kami lebih lagi untuk melihat kebaikan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Janji Allah hidup di dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu dan kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dan sediakan seturut kasih-Nya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menantikan janji Allah hidup di dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu dan kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dan sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu dan kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dan sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu dan kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dan sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan jamah setiap kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama.
Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Judul renungan kita pada saat ini adalah mati sebelum mati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam beberapa bulan ini atau dalam 1 tahun terakhir ini, ada banyak orang bercerita tentang kematian yang tiba-tiba akibat virus COVID-19. Ada banyak orang yang ketakutan keluar, ada banyak orang yang ketakutan. Karena apa, saudara? Karena mereka takut mati. Tetapi kita melihat bahwa kematian bagi orang percaya adalah sebuah keuntungan. Di dalam Filipi pasal pertama ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi orang percaya, mati adalah keuntungan. Saya mencatat, saudara, bagaimana proses kematian orang percaya dan apa yang disebut sebagai mati sebelum mati. Yang pertama, saudara, kematian di dalam iman kekristenan adalah kematian ketika tubuh jasmaninya mati dan rohnya kembali kepada Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di sini dikatakan bahwa tubuh jasmani manusia akan menjadi tanah seperti semula, tetapi rohnya kembali kepada Sang Penciptanya. Manusia terdiri dari 3 bagian. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23, bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh jasmani. Tubuh jasmani diberi makan dengan makanan-makanan jasmani, dengan minuman-minuman jasmani. Jiwa berarti pikiran, perasaan. Kita beri makanan dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Karena jiwa ini merekam, pikiran ini merekam apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sehingga ada banyak orang ingin melihat film-film yang lucu agar jiwanya menjadi tenang, atau mereka pergi ke sebuah pantai atau ke sebuah gunung agar jiwanya tenang. Yang ketiga yaitu roh. Roh tadi dikatakan roh itu akan kembali kepada Sang Pencipta. Roh itu kita beri makan dengan doa. Roh itu kita beri makan dengan puji-pujian. Roh itu kita beri makan dengan ibadah kepada Tuhan. Mengapa ini penting, saudara? Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-39 dikatakan, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Di sini Paulus tidak menceritakan tentang rasa daging manusia dan rasa daging binatang, tetapi manusia dan binatang atau burung atau ikan memiliki perbedaan. Ikan mati-mati saja, burung mati-mati saja, binatang mati-mati saja, karena rohnya tidak kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi manusia mati, rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Ketika manusia memiliki roh, maka dia tahu arti malu atau tidak malu. Binatang memiliki perasaan seperti manusia. Dia bisa senang, dia bisa marah, dia bisa jatuh cinta, dia memiliki nafsu seks, memiliki amarah untuk menguasai. Binatang juga memiliki rasa lapar dan haus. Tetapi binatang tidak memiliki roh, sehingga dia tidak takut akan Tuhan. Dia tidak memiliki rasa malu, saudara. Nah, itulah perbedaan antara manusia dan binatang. Ayat selanjutnya di ayat 40 dikatakan, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, ketika seorang manusia mati,
maka tubuh surgawinya akan kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi masalahnya saudara, kita melihat bahwa setiap agama memiliki keyakinan bahwa ada dua tujuan. Yang pertama surga, yang kedua adalah neraka atau penghakiman. Jadi sebenarnya yang kita takutkan bukanlah bagaimana kita mati, tetapi setelah mati apakah kita masuk surga atau kita justru masuk kepada neraka. Itulah kematian yang pertama. Yang kedua saudara, yaitu kematian yang kedua. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Di sini kita melihat saudara bahwa orang yang mati, orang yang telah mati, mereka pun akan mengalami kematian yang kedua. Siapa kematian kedua? Orang yang setelah dihakimi, mereka masuk kepada neraka. Alkitab berkata saudara di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Di sini kita melihat saudara, di dalam kerajaan surga ada sebuah tahta putih, dan di situ disebut sebagai pengadilan tahta putih. Orang-orang berdiri di depan pengadilan itu, besar dan kecil, artinya boleh orang itu berkuasa atau rakyat jelata, dia bisa pendeta, dia bisa jemaat, siapapun, tidak terkecuali, semua berdiri untuk menghadapi penghakiman. Dan di dalam pengadilan tahta putih, di situ disebutkan dibuka dua buah kitab. Yang pertama kitab perbuatan, dan yang kedua yaitu kitab kehidupan, di mana setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Tetapi saudara, di ayat yang ke-15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi setiap orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dia akan dilempar ke lautan api itu. Alkitab berkata, barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Mengapa? Karena mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan, tidak dilahirkan kembali dalam kitab kehidupan. Itulah kematian yang kedua. Bagi orang-orang percaya, mereka akan menghadapi sebuah pengadilan yang disebut sebagai pengadilan tahta Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Pengadilan tahta Kristus bukan pengadilan penghukuman, tetapi pengadilan tahta Kristus adalah pengadilan di mana setiap orang yang percaya, mereka mendapatkan upah atas apa yang mereka kerjakan di bumi ini. Mahkota-mahkota sudah disediakan bagi orang percaya. Jadi kita sudah belajar saudara. Yang pertama menurut iman kekristenan, kematian yang pertama ketika tubuh jasmani kita berpisah dengan roh kita. Tubuh jasmani kembali kepada tanah, roh kita kembali kepada Sang Pencipta. Jadi kalau ada orang yang menyediakan makanan atau sesaji di kuburan, tidak ada gunanya, karena yang ada di tempat makam atau di kuburan hanya tubuh jasmani.
sementara rohnya sudah kembali kepada sang penguasa. Yang kedua yaitu kematian yang kedua. Ketika kita mati, roh kita kembali kepada penguasa. Disitulah kita akan menghadapi penghakiman lagi, yaitu pengadilan tahta putih dan pengadilan tahta Kristus. Orang-orang yang tidak tercatat namanya di buku kehidupan atau tidak dilahirkan dari air dan roh, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah kita takut atas kematian, tetapi takutlah apa yang akan kita alami setelah kematian. Maka persiapkanlah diri kita, saudara. Yang ketiga, sesuai dengan judul, ada orang yang mati sebelum mati. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat pertama tadi dikatakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Firman ini disampaikan kepada jemaat di Sardis. Mereka dikategorikan sebagai jemaat yang mati sebelum mati. Aku tahu pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Artinya apa? Ada banyak orang Kristen, mereka berKTP Kristen, mereka memiliki identitas Kristen, tetapi mereka menjadi orang Kristen yang mati, mengalami kematian. Mengapa, saudara? Ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini mati imannya. Ada orang-orang Kristen yang hari-hari ini mati pengharapannya. Ada orang-orang Kristen yang hari-hari ini mati hasratnya untuk beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang mati persekutuannya dengan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, ada banyak saya bertemu dengan orang dan saya tanya, apakah dalam setiap hari kamu berdoa? Wow, jawabannya begitu mengejutkan, saudara. Kenapa? Karena sebagian besar orang Kristen mereka tidak pernah berdoa. Atau mungkin mereka berdoa hanya sekedar mengungkapkan isi hati ketika mau makan, ketika mau pergi. Doa adalah sebuah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Doa adalah sebuah ungkapan kerinduan kita kepada Tuhan. Bahkan karena pandemi ini, ada banyak orang tidak bisa beribadah. Kenapa? Karena ada larangan-larangan dari pemerintah untuk menjaga penularan COVID-19. Tetapi masalahnya, karena ada larangan ini, sebagian besar orang Kristen sama sekali tidak ibadah. Dan ketika sudah dibuka kesempatan untuk beribadah, mereka beralasan, wah saya di rumah saja. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah di rumah mereka tetap beribadah dengan takut dan gentar? Atau justru mereka memakai kesempatan ini untuk bermalas-malasan? Dan Alkitab berkata orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mati sebelum mati. Luar biasa, saudara, keadaan orang-orang percaya hari-hari ini. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 12, dimulai ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ada banyak orang mati imannya, mati keinginannya, kerinduannya untuk beribadah. Pun kalau beribadah, Alkitab berkata, mulut mereka beribadah, mulut mereka meninggikan Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Atau Alkitab juga berkata, secara jasmani mereka beribadah, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Disitulah letak dari mati sebelum mati. Biarlah setiap kita yang mendengarkan firman ini, kita kembali merenungkan kehidupan kita. Apakah kita ini hidup tapi mati? Ataukah kita menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan di dalam takut akan Tuhan? Alkitab berkata, saudara, dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, bangunlah,
dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jika hari-hari ini saudara, roh saudara sepertinya sudah mau mati, pengharapan saudara sudah mau mati, iman saudara sudah mau mati, atau saudara sudah tidak memiliki hasrat lagi untuk bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, Alkitab berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk bangun, saudara. Jangan tertidur seperti gadis-gadis bodoh. Jangan tertidur seperti Yunus. Jangan tertidur seperti murid-murid Yesus. Tetapi bangunlah dan kuatkanlah imanmu kembali agar engkau hidup. Bahkan ayat yang ketiga dikatakan, saudara, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Ternyata pertobatan itu bukan hanya sekedar orang yang berbuat dosa, tetapi orang yang mati sebelum mati, yang imannya mati, yang hasratnya atau kerinduannya untuk datang kepada Tuhan sudah tidak ada. Alkitab berkata harus bertobat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang perkasa di hari ini, tetapi kita mendengar dia mati karena sakit, mati karena kecelakaan, mati karena musibah, atau mati karena COVID-19. Maka Alkitab berkata, saudara, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka biarlah setiap kita menghasilkan buah-buah kekekalan dalam kehidupan kita. Kita mempergunakan waktu yang singkat ini, saudara, untuk bersungguh-sungguh takut akan Tuhan. Alkitab berkata, saudara, bahwa jemaat-jemaat di Sardis ada yang tetap tekun menjaga kehidupannya. Alkitab berkata di ayat yang keempat dalam Wahyu pasal yang ketiga dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Siapakah mereka? Apa yang disebut dengan pakaian putih? Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari kedatangan Tuhan semakin singkat. Kita tidak ada yang tahu. Ada banyak orang yang berbicara tentang peperangan antara Israel dan Palestina. Tetapi bagi saya pribadi, kematian bisa mengintip kita kapan saja, saudara. Tetapi yang perlu kita pikirkan, janganlah kita takut ketika kematian itu menghampiri kita. Tetapi takutlah, ada apa di balik kematian itu? Apakah kita siap untuk menghadap Sang Pencipta? Ataukah kita justru masuk kepada siksaan yang gelap, siksaan yang kekal? Tetapi biarlah kita terus melakukan pekerjaan Tuhan. Kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita pakai seluruh organ-organ tubuh kita untuk melayani Tuhan di bidang saudara masing-masing. Dan jadilah berkat bagi banyak orang. Maka suatu hari nanti, ketika kita menghadap tahta pengadilan putih atau tahta pengadilan Kristus, kita mendapati kita memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Artinya perbuatan-perbuatan kita pun menyertai anugerah yang Tuhan sudah limpahkan atas keselamatan kita. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, saudara. Ku nantikan janji Allah
digenapi dalam hidup. Nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku, yang ku tahu dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Kita siapkan hati kita, saudara, untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita angkat roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur, saudara, bahwa Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Biarlah kita tidak kehilangan jiwa, tidak kehilangan semangat kita untuk terus mengasihi Tuhan. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku, seluruh kasih-Nya bagiku. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah. Terima kasih atas setiap nafas kehidupan yang masih Kau percayakan melekat dalam hidup kami. Ampuni jika dalam kehidupan kami menjadi suam-suam kuku, tidak panas atau tidak dingin. Ampuni kami jika kami kehilangan cinta mula-mula kepadamu Tuhan, sehingga Engkau mendapati pekerjaan yang kami kerjakan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bekerja keras untuk melayani-Mu, kami bekerja keras untuk pelayanan manusia, tetapi kami kehilangan cinta mula-mula. Ajar kami Tuhan untuk menumbuhkan kembali cinta mula-mula kami kepadamu,
agar iman kami tidak mati, pengharapan kami tidak mati, kerinduan kami untuk bersekutu kepadamu tidak mati. Bahkan Tuhan, semangat kami untuk beribadah kepadamu di dalam takut dan gentar, di dalam hormat dan ucapan syukur tidak menjadi padam. Biarlah di hari-hari terakhir ini Tuhan, kami terus melekatkan hati kami, melekatkan kehidupan kami kepada pokok anggur yang benar. Kami percaya Tuhan, kematian bagi orang percaya adalah keuntungan. Maka ajar kami untuk mengisi kehidupan ini bagi Kristus, agar dalam kehidupan kami menghasilkan buah-buah kekekalan, sehingga Engkau mendapati suatu hari nanti kami sebagai hamba-hambamu yang setia. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, arahkan mata rohani, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terbantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan